10 pengusaha terbaik Amerika yang tergabung di Young Entrepreneur Council masing-masing ditanya kalau cuma boleh ngasih satu saran untuk interview, untuk rekrutmen super tim, kandidat terbaik, karyawan terbaik, calon CEO, calon direktur, calon manajer, apa tips dari mereka? Masing-masing cuma boleh ngasih satu tips. Muncullah 10 tips terbaik dari 10 CEO terbaik. Yang pertama, Jennifer Barnes. Dia bilang, cari orang yang cocok banget sama culture perusahaanmu. Perusahaanmu pasti sudah punya culture, orang-orangnya sudah terbentuk culture-nya sesuai dengan budaya di perusahaan. Jadi ketika mau masukin orang baru, pastiin orang tersebut cocok dengan budaya perusahaan. Contoh, bisa jadi budaya perusahaan kita adalah yang kreatif, orangnya spontan, ceria, suka loncat-loncat, teriak-teriak, hawanya positif. Misalnya kalau ada orang yang tiba-tiba muka datar, jalannya perlahan, ngomongnya berat, dan seterusnya, mungkin dia kan nggak akan masuk. Begitupun sebaliknya, kalau kamu misalnya institusi keuangan yang semua rapi, pakai jas, pakai dasi, tiba-tiba muncul orang yang gondrong mungkin, atau bajunya pakai celana pendek, dan mungkin dia nggak suka sama aturan, dan seterusnya, mungkin itu akan tidak sesuai dengan culture di perusahaanmu. Yang kedua, buatlah sebuah problem solving contest atau lomba problem solving. Kenapa? Karena sebenarnya kita nggak lagi nge-hire orang buat nge-hire orang. Kita nge-hire orang atau rekrut orang itu buat nyelesain masalah. Nah, untuk awal kita bisa langsung aja to the point. Kita punya masalah ini, yuk siapa yang bisa nyelesain. Artinya ketika dia bisa benar-benar menyelesaikan masalah tersebut, dia memang orang yang tepat untuk mengisi posisi tersebut. Itu juga kita jadi tahu bahwa dia memiliki skill problem solving yang hebat, yang mungkin beda cara penyelesaiannya dengan kandidat-kandidat yang lain. Ini perlu sekali, kenapa? Karena memang problem solving itu adalah sebuah hal yang menurut saya sangat unik. Artinya gini, kita bisa jadi belajar ilmu sampai A sampai X gitu, dan kita menguasai ilmu A, B, C, D, E, F sampai X. Ternyata ketika masalahnya Y sama Z kita nggak bisa nyelesain. Atau sebenarnya yang kita butuhkan adalah orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah Z. Kenapa kita harus hire orang dengan skill A sampai X kalau dia tidak bisa menyelesaikan masalah Z? Mending fokus cari orang yang benar-benar sudah bisa menyelesaikan masalah Z. Itu dari Blair Williams dari Member Press. Yang ketiga, kita bisa bekerja dengan kandidat berdasarkan project. Apa itu maksudnya? Jadi ketika kita sudah cocok sama semua orang, kita udah semua orang bisa keren banget lah di CV. Ketika interview semua orang bisa keren banget. Tapi ketika kita beneran kerja, kita baru benar-benar tahu apakah orang ini beneran keren sesuai CV atau interviewnya atau tidak. Tapi kita tidak mau mengambil resiko tersebut. Jadi di sini disarankan oleh Solomon Timothy dari One IMS untuk udah ambil project dulu sama dia. Bisa 2 bulan, bisa 4 bulan, tapi project. Kalau dari project 2 bulan tersebut, kita bisa main sama dia, ngobrol sama dia, kerja bareng dia, berinteraksi sama dia, dan lihat cara dia kerja dan gimana dia nyelesain kerjaannya. Kalau benar-benar cocok, baru bisa kita lanjut untuk masuk jadi karyawan kita. Nomor 4, kita bisa recruit from a global talent pool. Artinya apa? Kalau misalnya kantor kita di Surabaya dengan kondisi pandemi dan juga era digitalisasi ini, kita nggak harus hire orang dari Surabaya. Bisa jadi kita hire desainer dari Bandung, mungkin kita hire programmer dari Medan, atau mungkin kita hire customer service dari Filipina kalau misalnya kita basicnya adalah berbasis luar negeri, misalnya berbasis bahasa Inggris perusahaan kita. Atau apapun yang bisa kita lakukan, itu bisa kita lakukan. Tidak ada lagi hubungan dengan jarak dan waktu. Terlebih lagi sekarang banyak banget project management software yang makin bagus, sehingga kita nggak perlu lagi kayak ketemu tatap muka ataupun kita ngantor bareng. Yang penting kerjaan beres dan dia bisa deliver apa yang kita butuhkan. Artinya tidak terhubung sama ruang dan waktu, kita bisa mendapatkan talent terbaik dari tempat di luar sana yang jauh di sana, tapi kita tidak terkendala oleh ruang dan waktu. Biasanya orang misalnya let's say kita dari sebuah kota kecil atau desa kecil, terus kita seakan-akan yang namanya hire karyawan harus dari desa itu. Mungkin talent yang tersedia tidak sebanyak kalau kita membuka pikiran kita untuk bisa hire orang dari kota besar atau dari kota lain, negara lain untuk mengisi posisi di perusahaan kita yang walaupun notabene dari tempat yang terpencil. Nomor 5, kita harus memahami how candidate approach work issue. Artinya apa? Artinya kita harus tahu gimana sih kalau dia cara kerjanya, gimana kalau dia punya masalah. Itu mengindikasikan karakter dia kuat nggak, mental dia kuat nggak gitu ketika dia menemukan sebuah masalah. Apakah dia punya jiwa entrepreneur atau tidak? Kenapa? Karena ketika keadaan baik-baik saja ya semua bisa mengerjakan hal dengan bagus. Tapi ketika ada masalah, ada cobaan, ada tantangan, ada goal yang besar mungkin,
itu akan membedakan orang yang punya karakter atau mental kuat dengan orang yang tidak memilikinya. Jadi kita perlu ngecek langsung apakah dia punya mental yang kuat ketika ada masalah, karena biasanya orang yang bisa menyelesaikan masalah besar, dia akan mendapat reward yang jauh lebih besar dibanding orang-orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nomor 6, set up a referral program with rewards. Apa sih referral program itu? Referral program itu adalah sebuah konsep dimana kalau aku merekomendasiin temanku, aku dapat hadiah atau dapat bonus. Di sini juga sama, affiliate kalau dalam dunia marketing. Ini konsepnya adalah orang-orang yang sudah sangat cocok dengan perusahaan kita, dengan culture kita, dan dia sudah sangat produktif. Biasanya dia punya lingkaran circle orang-orang yang mirip dengan dia. Jadi kalau kita tunjuk misalnya di kantor kita ada 20 orang yang kita anggap kompeten, kita kasih tugas ke dia 20 orang. Kalau ada orang yang kamu rekomendasiin masuk ke sini dan bagus, orangnya bisa bertahan lebih dari 6 bulan, kamu dapat bonusnya gede. Itu untuk membawa dia untuk kayak bisa ngajakin teman-temannya yang bagus juga untuk masuk ke perusahaan kita. Dan karena dia sudah kenal temennya lebih lama, itu bisa membuat seleksi karakter atau seleksi diri orang yang masuk itu lebih bagus dibanding kita baru mengenal saat interview. Nomor 7 dari Kristen Kimberly, dia bilang bahwa kita bisa ngecek di asosiasi alumni kampus kita. Banyak karena kita biasanya kalau di kampus yang bagus, kita udah tahu di kampus ini diajarinnya gimana, cara belajarnya gimana, cara ngasah mentalnya gimana, dosen-dosennya gimana, materi kuliahnya gimana, sehingga kita tahu, oh orang dari kampus ini berkualitas. Kenapa nggak kita main sama alumni asosiasi kita? Artinya kita sudah lebih bisa masuk ke mereka sebagai sesama alumni untuk merekrut alumni yang bagus juga, bahkan sebelum mereka lulus. Nomor 8, untuk meng-hire orang, yang paling penting dilihat adalah values and character. Values itu pasti nilai-nilai dalam dirinya dan karakternya. Jadi kita lebih penting karakter dan value dibanding pengalaman kerja bagi Jivel Lamon. Karena integrity, efisiensi, dan compassion itu adalah hal-hal yang kita bisa melihat saat kita ketemu orangnya, ngobrol, penggunaan kata-katanya, cara dia berpakaian, intonasi body language dia berbicara, dan seterusnya. Dan itu penting menurut Jivel ini, bahwa kalau kita nggak peduliin karakter dia masuk, dia akan bisa merubah suasana di kantor menjadi kurang baik. Nomor 9, kita bisa harus menuliskan apa sih job desk dia gitu, apa sih tugas dia, apa sih masalah yang dia harus selesaikan gitu, sehingga orang yang mau daftar juga akan tahu bahwa aku masuk ke situ mau ngerjain itu, mau nyelesain masalah itu gitu. Dan aku orang yang qualified, aku orang yang bisa nyelesain masalah itu. Oleh karenanya aku daftar. Banyak masalah timbul ketika kita tidak menaruh dengan sangat nyata, jelas sebenarnya ini pekerjaannya apa yang harus diselesaikan, harapan kita apa, sehingga yang masuk pun juga nggak tahu sebenarnya dia mau ngerjain apa. Akhirnya tidak tersalin dengan bagus. Contoh misalnya omset Anda 3 miliar sebulan, Anda mau naik jadi 10 miliar sebulan. Ya berarti kan Anda tinggal bilang saat ini kita 3M sebulan mau jadi 10 miliar. 7M ini kita belum tahu caranya. Siapa yang bisa nyari 7M omset per bulan di perusahaan kita? Orang datang dengan plan, rencana, pengalaman, atau mungkin dia sudah punya strategi. Itu akan jauh lebih menyenangkan dibanding orang tidak tahu sebenarnya apa yang sedang dia hadapi. Contoh misalnya operasional, kita biaya produksi misalnya 35%. Goal kita adalah agar 25%. Ya kita bilang aja bahwa tugasmu di sini adalah menurunkan biaya produksi dari HPP 35% dari 25%. Coba strategimu gimana? Kalau kita pikir strateginya bagus, bisa kita coba orang-orang seperti itu. Tapi kalau kita hanya hire manajer operasional masuk dan dia tidak tahu apa tugasnya, tidak tahu apa masalahnya, bisa jadi orang tersebut tidak cocok. Terakhir, dari Matthew Podolsky, dia bilang bahwa kandidat terbaik sedang bekerja. Artinya jarang banget orang-orang terbaik sedang nganggur, sedang nyari kerjaan. Dia fokus nyari orang yang tidak sedang nyari kerjaan, sedang tidak butuh kerjaan, sedang tidak butuh uang. Kenapa? Karena ini adalah orang-orang terbaik, orang-orang yang sudah punya sesuatu dikerjakan, sesuatu yang menyenangkan, kemudian kita tawari untuk masuk ke perusahaan kita dengan hal-hal yang kita tawarkan lebih menyenangkan dibanding yang dia kerjakan sekarang. Artinya bukan meng-hire orang-orang yang sedang tidak ada pekerjaan, karena biasanya orang-orang terbaik memang sedang selalu bekerja. Tidak harus bekerja di perusahaan yang bagus, multinasional atau apapun, tapi dia sedang bekerja. Tidak harus bekerja formal, bahkan bisa jadi dia sedang bekerja di passionnya, di hobinya, tapi dia sedang mengerjakan sesuatu. Itu 10 poin tentang bagaimana cara merekrut. Terima kasih.